إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Mari kita lanjutkan ke kitab ilmu. Ini dia. Hadis yang ke-5. An Hudzaifah bin al-Yaman yaqul. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman dia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah manusia, yakni para sahabat, biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'ana Allah bihadza al-khair. Fahal ba'da hadza al-khair min syarrin? Hudzaifah mengatakan, sedangkan aku bertanya kepada beliau mengenai kejahatan. Khawatir kejahatan itu akan menjumpaiku. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita atau kami dahulu berada di masa jahiliyah. Ini menunjukkan bahawa jahiliyah secara umum hanya ada pada masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidahnya. Adapun jahiliyah secara khusus terkena kepada sebagian manusia atau tempat atau waktu, itu berlangsung terus. Kejahiliahan secara umum selesai setelah diutusnya atau begitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi jahiliyah abad sekian, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Lihat perkataan atau perhatikan perkataan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kehidupan kami adalah kehidupan jahiliyah yang dipenuhi dengan kejahatan. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yakni Islam, dengan diutus yang kau sebagai Nabi dan Rasul. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah sesudah kebaikan ini akan ada kejahatan atau terus baik? Qala, beliau menjawab, na'am. Tentu. Iya, akan ada. Faqultu, aku pun bertanya lagi, hal ba'da dzalika syarri min khair? Adakah sesudah kejahatan itu akan datang lagi kebaikan? Qala na'am. Beliau pun menjawab, iya. Wa fihi dakhan. Dan padanya terdapat kekeruhan, yakni sudah tidak bersih, kotor, keruh. Qultu wa ma dakhanuhu? Hudzaifah bertanya, apa kekeruhan itu? Qala, beliau menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Ini dia.
wa yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Kaum yang bersunnah bukan dengan sunnahku. Mereka punya cara sendiri, karena sunnah itu tata cara atau kelakuan. Mereka mengikuti sunnah mereka, bukan sunnahku, yakni perjalanan kehidupanku di dalam mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Wa yahduna bighairi hadyi, wa yahduna bighairi hadyi. Dan mereka pun mempunyai petunjuk sendiri, bukan dengan petunjukku. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ta'rifu minhum. Engkau kenal dari amal mereka yang sesuai dengan sunnah. Wa tunkiru, dan engkau pun mengingkari amal mereka yang menyelisihi sunnah. Yaitu amal mereka bercampur antara sunnah dengan bid'ah. Fakultu, Hudzaifah berkata, bertanya, hal ba'da dzalikal khair min syarr? Adakah sesudah kebaikan yang dicampuri, yang sudah kemasukan kekeruhan, yakni tidak bersih lagi, ada lagi kejahatan? Qala, ini yang terbesar. Naam. Beliau menjawab, naam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i, du'atun bentuk jamak dari da'i. Artinya mereka ini menyeru, berdakwah, berjuang, berjihad untuk mendakwakan mazhabnya, pahamnya, manhajnya, akidahnya. Du'atun, tetapi mereka semuanya berada di pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengabulkan, mengijabahkan, memperkenankan seruan mereka, pasti mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Berarti ajarannya sesat. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kaum zindiq yang menjajah hati manusia, memasukkan ajarannya sehingga diterima oleh hati. Mereka rata-rata tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai negeri, tidak mempunyai tentara, tidak mempunyai ini. Karena firqah-firqah sesat itu dahulu ya, yang mempunyai kekuasaan hanya satu, Khawarij. Syiah kan belakangan. Khawarij mempunyai kekuasaan. Firqah-firqah sesat itu tokohnya menyebar, khususnya ke para penguasa. Agar kalau penguasa itu terperangkap oleh ajaran mereka, maka dia akan mengendalikan penguasa itu untuk menangkapi, membunuh para imam ahlus sunnah. Itu dari zaman ke zaman. Dari kaum zindiq pertama. Kedua, dari firqah-firqah sesat dan ajaran-ajaran sesat. Yang sebagiannya masih berada di dalam Islam, sebagian lagi sudah keluar dari Islam. Seperti ajaran batiniyah. Atau ajaran sufi dari Ibnu Arabi, Al-Hallaj sebelumnya, Ibnu Sab'in dan seterusnya. Ya, yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengannya. Bahwa segala yang mewujud ini Allah. Hamba yang disembah dan menyembah sekaligus. Paham al-hululiyah, paham wihdatul wujud. Ya.
فقلت يا رسول الله sibhum lana. Fakultu ya, saya bertanya, hai Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Qala, beliau menjawab, na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Satu kaum yang sekulit dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita, bahasa Islam. yakni mereka dari kita menggunakan, mengatasnamakan kita dan berbicara dengan bahasa kita, karena setiap agama punya bahasa. Agama Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik? Wahai Rasulullah, apa, yakni bagaimana, apa yang kau perintah? Bagaimana pendapatmu? Yakni beritahukan kepada aku jika aku menjumpai keadaan itu. Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Tetaplah engkau berada di jamaah kaum muslimin dan imam atau pemimpin mereka. Fakultu, lalu aku bertanya lagi, fa in lam takun lahum jama'atun wala imamun, maka jika mereka tidak mempunyai jamaah lagi dan tidak ada imam, bercerai-berai, qala fa'tazil tilka al-firaqa kullaha walau an ta'adda ala asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Tinggalkanlah seluruh firqah. Ini perintah. Perintah pertama, kita tidak boleh keluar dari jamaah kaum muslimin di bawah pimpinannya, baik itu raja atau itu khalifah dahulu, sultan atau para umara yang ada di negeri-negeri kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin. Tidak boleh keluar kita dari sana. Karena yang keluar dari ketaatan itu, dari jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, itu hanya firqah-firqah sesat saja. Hampir seluruh firqah sesat seperti itu. Ahlus sunnah lah yang tidak pernah keluar dari jamaah kaum muslimin dan imam mereka atau pemimpin mereka. Dan diperintah kita meninggalkan seluruh firqah, ajaran-ajaran sempalan itu yang menyelisihi dari ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kematian, walaupun kita menggigit akar pohon, sampai kematian datang dan keadaan kita seperti itu. Wa anta ala dzalik. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda ala asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dzalik. Tinggalkanlah olehmu semua firqah meskipun kau menggigit akarnya pohon sehingga kematian datang kepadamu, sedangkan keadaanmu seperti itu. Apa maknanya ini? Istiqamah. Istiqamah di jalan mustaqim, di siratal mustaqim. Tidak goyah. Ini perlunya ikhwan, istiqamah di atas manhaj yang hak dan akidah yang sahihah dan berada di atas hidayah dan siratal mustaqim. Barangkali ini sedikit. Nanti kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya dan kita membaca Sahih Bukhari insyaallah taala. Silakan Suhail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Suaranya tu kenapa tu mic-nya? Rahimahullah taala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih fi kitab al-wudu. Bab ar-rajuli
يوضئ صاحبه. Terus. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ قال المصلى أمامك. محمد بن سلام بن الفرج السلمي ثقة ثبت. يزيد بن هارون بن زاذان السلمي ثقة متقن عابد. يحيى بن سعيد الأنصاري موسى بن عقبة ابن أبي عياش ثقة فقيه. كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس ثقة. الإمام البخاري rahimahullah ta'ala melanjutkan Kitabul Wudu pada bab ke-35 dengan judul Babur Rajulu Yuwaddi'u Sahibihi. Bab seseorang mewudukkan temannya. Hadis yang dibawakan tidak sesuai dengan bab yang diberikan. Hadis yang dibawakan adalah membantu atau menolong orang yang sedang berwudu dengan menuangkan air. Berarti Bukhari menggunakan mimbabil aula. Kalau membantu orang yang sedang berwudu dan akan berwudu dengan menuangkan air, maka mimbabil aula. Tentu mewudukkan orang lebih boleh lagi. Dua buah hadis yang dibawakan Bukhari adalah membantu orang yang akan atau sedang berwudu, bukan mewudukkan. Tapi Bukhari memberikan judul bab, Babur Rajul Yuwaddi'u Sahibihi, min babil aula. Kalau ini boleh, tentu itu lebih boleh lagi. Kalau ini dilarang, tentu yang demikian lebih dilarang lagi. Dalilnya nas Al-Quran, min babil aula ini nas Al-Quran. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan bahwa tidak boleh kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Ibadah mutlak untuk Allah. Tetapi ketaatan untuk Allah dan Rasulnya. Keimanan kepada Allah dan apa-apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Tetapi peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada siapapun juga. Dan apapun juga. Hatta dia Nabi dan Rasul tidak boleh diibadati. Karena itu Al-Quran memberitahukan. Dan ini merupakan mukjizat Al-Quran yang terbesar. Salah satunya. Mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan peribadatan ini. Bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul yang memerintahkan kepada manusia agar menyembah dia. Gak ada. Al-Quran sudah memberitahukan ini.
Tidak ada seorang pun nabi dan rasul dari nabi-nabi dan rasul Allah yang memerintahkan kepada manusia, sembahlah aku selain Allah. Enggak ada. Tapi semuanya memerintahkan beribadah kepada Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar beribadah kepadanya dan tidak boleh kepada yang selainnya, peribadatan mutlak hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah yang menciptakan manusia. Dan orang tua menjadi sebab lahirnya kita. Imma ayablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika sampai di sisimu salah satu dari keduanya sampai usia tua, atau kedua-duanya ada di sisimu orang tuamu, usianya tua, fala taqul lahumā uff, maka jangan engkau mengucapkan kepadanya uff, wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Berarti memukulnya lebih dilarang. Apalagi sekarang membunuh orang tua. Saja, enggak boleh. Apa yang membentak? Banyaklah anak-anak yang seperti itu. Ya. Ini dia. Dari mimbabil aula. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Perkataan yang sopan, perkataan yang manis. Ya. Ya. Ini pertama dari hadis dari Usamah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama afadha min Arafah adala ila asy-sya'bi faqada hajatahu. Usamah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertolak dari Arafah, yakni menuju Musdalifah, dari Arafah menuju Musdalifah, karena haji itu dimulai dari Mina pada tanggal 8, bermalam di situ. Ini banyak atau sebagian tidak bermalam di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Jelas sekali menyelisihi perjalanan Nabi SAW. Karena dari situlah dimulainya peribadatan haji. Paginya berangkat ke Arafah, wukuf di Arafah. Petang ketika terbenam matahari berangkat ke Musdalifah. Ini dia. Tatkala Nabi berangkat dari Arafah ke Musdalifah, ada ila sya'bi, beliau menyingkir ke satu lembah. Faqadha hajatahu, lalu beliau menyelesaikan hajatnya, buang hajat. Qala Usamah bin Zaid berkata, faja'altu asubbu alaihi wa yatawadda'u. Lalu aku mulai menuangkan air kepada beliau dan beliau pun berwudu. Ini membantu. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, atusalli? Ya Rasulullah, engkau akan salat? Yakni di tengah perjalanan menuju Musdalifah.
Faqala, maka beliau bersabda, al-musalla amamaka, tempat salat di depanmu nanti, yakni di Muzdalifah. Jamaah haji jangan salat maghrib di Arafah atau di tengah jalan, tapi salat maghrib di waktu Isya di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Terus sampai subuh, jangan tengah malam lewat. Langsung melontar, ini banyak kekacauan dari para pembimbing ini. Mengikuti selera yang punya travel. Itu. Hati-hati antum umroh atau haji, pilih sunnah atau tidak. Jangan lihat travelnya, lihat ustadznya. Benar jalani sunnah atau tidak. Dan ustadz yang kuat, bisa ngatur travel. Bukan loyo. Dia diatur, jangan. Ini berbahaya. Berbahaya. Itu. Ya. Sayang. Perjalanan panjang. Uang keluar. Kalau haji itu ada haji plus, ada haji reguler pemerintah, ada haji yang lebih mahal plus, ada yang lebih mahal lagi. Puroda. Sekarang lagi musim puroda ya. Ratusan juta. Kalau tidak mengikuti perjalanan Nabi SAW, rugi. Rugi harta, bangkrut ibadah, rugi harta, rugi fisik. Karena perjalanan haji itu fisik. Adapun bacaan yang diajarkan Nabi, 1-2 bacaan, sedikit. Tapi fisik perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ya enggak bermalam hari tarwiyah. Macam-macam. Ada yang sekedar lewat, enggak nginep di Muzdalifah. Lewat tengah malam berangkat. Padahal yang namanya mabit itu lebih lama bermalamnya dari ini. Adapun di Muzdalifah Nabi SAW sampai subuh. Tidur di situ. Tidur. Nikmat. Capek tidur. Subuh, awal subuh sekali bangun, salat subuh berjamaah bersama jamaah. Pimpin salat subuh berjamaah. Atau orang lain mau ikut. Kemudian kalau memungkinkan, busnya parkirnya enak, ke Masy'aril Haram. Sampai terang sebelum matahari terbit, berangkat ke Mina. Terbit matahari melontar Jamrah Aqabah. Kemudian mencukur. Membotakkan lebih utama bagi laki-laki atau memangkas seluruh bagian rambutnya. Adapun perempuan, segini saja dari ujung jari, ya, ujung dari telunjuk, rambutnya atau salah satu bagian dari rambutnya. Jangan laki seperti perempuan. Gunting sedikit, itu perempuan namanya. Pelontar Jamrah Aqabah. Menjadikan kiblat Ka'bah di sebelah kirinya, Mina di sebelah kanannya. Lontar 7 kali. Allahu Akbar berbarengan. Allahu Akbar. Masing mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma Allahu Akbar. Baru selesai tarbiyah, bersama selesainya melontar. Mencukur. Mungkin di situ atau di Mekah. Di tempat tukang cukur banyak. Di Mekah terutama. Lalu tawaf ifadah. Bukan malam-malam melontarnya. Tawaf ifadah. Nabi SAW tawaf ifadah tanggal 10. Ini ada yang nunda tawaf ifadah sampai hari besok, lusa. Ini menyelisihi sunnah. Bahkan dia apabila jamaah
belum tawaf ifadah, masuk malam tanggal 11 Zulhijjah, ya ini sudah masuk waktu maghrib tanggal 10, masuk malam tanggal 11, maka dia harus kembali lagi memakai pakaian ihram sampai dia selesai tawaf ifadah. Banyaklah cerita-cerita ya, ini dari sebagian asatidzah yang mendengarkan fatwa bukan dalil, bukan wahyu, ini fatwa. Begitu. Boleh besoknya, boleh besoknya. Kalau kita pakai dalil, Nabi SAW pada hari itu, tanggal 10 itu, selesai sudah. Tinggal balik bermalam di Mina, mau 2 hari atau 3 hari. Sesudah ba'da zuhur, melontar 3 jamrah. Selesai, 3 jamrah. Dimulai dari jamrah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga jamrah yang besar, jamrah Aqabah. Besoknya begitu lagi. Terus pulang kalau mau 2 hari ke Mekah. Ini banyak. Ada lagi travel atau ustad-ustad. Nih, pakai wahyunya sendiri ini. Ya, berangkat dari Jakarta pesawat sampai di Jeddah. Padahal sudah melewati miqat. Tidak ihram. Dengan alasan kita akan berangkat ke Madinah. Padahal sudah melewati. Ini kalau sudah melewati miqat, kata Nabi SAW, siapa yang ingin haji atau umrah dan melewati miqat, dia harus ihram. Turun di Jeddah, memang akan ke Madinah, nanti saja ihramnya di Musdalifah. Ini sunnahnya dia. Bukan sunnah Nabi, sunnah dia. Seperti hadis Hudzaifah. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Siapa saja yang niat haji atau umrah dan ia melewati miqat atau mendekatinya, wajib ihram. Labbaika umratan. Kalau dia umrah dulu. Yang demikian harap jadi perhatian kaum muslimin. Karena perjalanan kita jauh sekali dan melelahkan. Negeri kita tidak dekat dengan Mekah, di ujung. Dan kita perlu ibadah yang benar. Tidak serampangan. Tidak mengandalkan fatwa. Berarti ini kaum muqallid ini para ustaz sebagian ya. Kaum muqallidin ini. Serampangan. Ya, begitu. Memang ada yang dibolehkan melewati Musdalifah setelah lewat tengah malam. Orang-orang yang tua, yang sakit, boleh diizinkan oleh Nabi. Dan Nabi SAW mengizinkan anak-anak lewat. Tapi tetap melontarnya setelah terbit matahari. Orang-orang yang seger, enggak. Gitu. Kalaupun mau bersama, ya tahan. Jangan melontar dulu. Itu banyak. Habis melontar tidak tawaf ifadah, langsung pulang ke hotel, nginep, istirahat, enak dia. Ini menyalahi sunnah. 2 menyalahi sunnahnya. Tawaf ifadahnya nanti 2 hari atau hari ketiga, entahlah. Padahal telah ada hadis. Hadisnya itu sekurang-kurangnya hasan. Apabila seseorang telah melontar jamrah Aqabah, maka diberi keringanan
telah halal segala sesuatu kecuali wanita. Yakni tidak boleh berhubungan, masih belum boleh berhubungan suami istri sampai tawaf ifadah. Apabila masuk petang hari, yakni masuk malam tanggal 11, dia belum tawaf ifadah, maka dia harus kembali menjadi muhrim sampai dia tawaf ifadah. Nah, ini sudah puluhan tahun saya dakwakan atau berpendapat seperti itu karena berdasarkan hadis ini. Ya, begitu. Silakan saya. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مذعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفين. عمر بن علي بن عطاء بن مقدم ثقة. عبد الوهاب بن عبد المجيد بن صلتي الثقفي ثقة. يحيى بن سعيد الأنصاري سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عابد. نافع بن جبير بن مطعم النوفالي ثقة فاضل. Ya, kalau hadis pertama perjalanan Rasulullah pada Hajjatul Wada'. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Tabuk untuk yakni perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang di musim panas. Musim panas. Sehingga orang-orang munafik mengatakan kepada kaum muslimin, para sahabat, jangan ikut musim panas. Allah turunkan ayat neraka lebih panas dari musim panas itu. Allahu Akbar. Neraka lebih panas lagi. Mereka berangkat itu. Perjalanan jauh ke Tabuk. Kalau sekarang Tabuk masuk wilayah Saudi Arabia. Karena ia berbatasan dengan wilayah Syam, Syria. Sekarang berangkat. Kira-kira ada 10.000 atau 10.000-an orang. Dan Rasulullah SAW tertinggal di belakang bersama Mughirah. Dan beliau mengenakan jubah yang sempit tangannya ini. Jubah buatan negeri kafir, yaitu Syam waktu itu. Jubah. Dia bersama Mughirah. Beliau bersama Mughirah. Nah, ini dia kisahnya. Ya. Anaknya yang meriwayatkan. Salah satu jalannya, ini karena hadis ini jalannya banyak sekali. Salah satu yang meriwayatkannya adalah Urwah. Urwah bin Mughirah bin Syu'bah. Anak dari Mughirah. Dari bapaknya Mughirah bin Syu'bah. Annahu kana ma'a Rasulullah SAW fi safar. Tidak disebutkan, tapi di riwayat yang lain disebutkan safar, berangkat ke perang Tabuk, wilayah Tabuk. Dan di sana berapa belas hari Rasulullah SAW menunggu si kafir Heraklius ini yang koar-koar ke sana kemari, tapi tidak pernah berani berhadapan dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena perang Tabuk ini kelanjutan dari perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang sangat terkenal itu. Perang dengan Romawi. Ya. Di situ gugur beberapa panglimanya. Siapa?
Abdullah bin Rawaha, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Zaid bin Harithah. 3 orang. Ja'far itu putus kedua tangannya ini. Dia dikepit bendera itu. Gini. Rabbuna gantikan dengan sayap. Dan dia terbang di surga kemana dia mau. Kemudian pimpinan tanpa diperintah diambil alih oleh Khalid bin Walid. Yang Nabi SAW kabarkan pimpinan dipegang oleh Saifun min suyufillah. Salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Berarti Saifullah itu gelar, bukan nama. Tidak boleh menamakan diri dengan itu. Karena meninggikan diri. Allah lah yang menentukan siapa pedang-pedangnya. Ya, nah itu kelanjutan itu. Untuk langsung bertemu dengan Heraklius ini. Berani tidak dia? Tidak berani. Ditunggu oleh Rasulullah berapa belas hari dia ditunggu di situ. Di situ keluarlah hukum-hukum salat, jamak dan qasar. Ya. Nah, ini salah satunya hukum keluar yaitu wa annahu dhahaba li hajatin lahu, dan beliau pergi untuk suatu hajatnya, buang hajat. Wa anna Mughirah ja'ala yasubbu al-ma'a 'alayhi wa huwa yatawadda. Setelah selesai buang hajat, beliau pun akan berwudu dan dibantu dituangkan air oleh Mughirah dan beliau berwudu. Faqasala wajhahu wa yadayhi wa masaha 'ala al-khuffain. Beliau mencuci mukanya dan kedua tangannya dan mengusap atas kedua sepatunya. Nanti ada pembicaraan tersendiri. Babu qiraatil Qur'ani ba'dal hadathi wa ghairihi. Bab membaca Quran sesudah hadas. Yani tidak ada wudu. Tidak ada wudu, hadas. Buang air kecil, buang air besar. Wa ghairihi, dan selainnya, yani selain membaca Quran. Seperti zikrullah. Boleh apa tidak? Dibawakan 2 buah al-athar. Wa qala Mansur, yani Ibn al-Mu'tamir, an Ibrahim, yani an-Nakhai, dia berkata la ba'sa bil qiraati fil hammam. Tidak mengapa membaca Al-Quran di hammam. Hammam yakni pemandian umum. Wa bi katbir risalata ala ghairi wudu, dan menulis risalah biasanya di situ terdapat nama Allah atau ayat Al-Quran tanpa wudu pun boleh. Wa qala Hammad, yani Hammad bin Abi Sulaiman al-Faqih, an Ibrahim, dari Ibrahim, in kana alaihim izarun fasallim. Jika ia di pemandian itu memakai kain, fasallim, maka boleh mengucapkan salam. Wa illa fala tusallim. Dan jika tidak, maka tidak engkau ucapkan salam kepada orang yang mandi di pemandian. Begitu pendapatnya. Tapi pendapatnya ini tidak tepat, ya, karena Rasulullah SAW pernah mandi lalu diberi salam oleh sepupunya Ummu Hani. Dibawakanlah hadis yang telah kita baca sebagiannya, itu hadis Ibnu Abbas, anna Abdullah ibn Abbasin akhbarahu
annahu bata lailatan inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu. Bahwa Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, pernah bermalam nginap di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Maimunah itu adalah bibinya. Fattaja'tu fi 'ardil wisadah. Berkata Abdullah bin Abbas berkata, lalu aku berbaring di tengah bantalan panjang gitu, di tengahnya. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur bersama istrinya di ujungnya. Kayak gini, sini bantalan Ibnu Abbas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini bibinya, atau di sini bibinya, atau di sini Rasulullah. Ibnu Abbas tengah-tengah gitu, berbaring. Ada bantalan panjang kelihatannya di ujungnya. Ibnu Abbas tentu belum balik saat itu. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hatta idza intasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur. Sehingga apabila datang tengah malam atau sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Fajalasa. Beliau duduk. Yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Beliau mengusap rasa kantuk dengan tangannya ke wajahnya. Sama seperti kita bangun tidur, usap dari kantuk gini. Ya. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران. Kemudian beliau membaca 10 ayat akhir dari surat Ali Imran. Jelas beliau belum berwudu. Bolehnya membaca Al-Quran tanpa wudu. ثم قام إلى شن معلقة fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu. Kemudian beliau berdiri ke tempat air yang terbuat dari kulit yang tergantung. Shannin, girbah. Tempat air yang terbuat dari kulit dan dia digantungkan gitu. Fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu. Lalu beliau berwudu dan membaguskan wudunya. Thumma qama yusalli. Kemudian beliau berdiri salat. Qala Ibnu Abbas berkata, faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a. Aku pun berdiri dan melakukan seperti yang beliau kerjakan. Thumma dhahabtu faqumtu ila jambihi. Kemudian aku berdiri di samping beliau. Aku datang dan berdiri di samping beliau. Dalam riwayat yang lain, di sebelah kirinya. Sebelah kirinya. Fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi udhuni al-yumna yaftiluha. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya ke kepalaku dan memegang telingaku, menjewernya dengan tangan kanannya dan memutarinya belakangannya selusin. Gitu. Ya. Fasalla rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain. 10 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu salah satu cara salat tahajud. Kemudian witirnya summa autara. Kemudian beli witir 1 rakaat. Itu boleh. Jarang yang mengerjakan atau tidak ada yang mengerjakan ketika bulan Ramadan ya.
Itu. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Kemudian beliau berbaring, yakni di rumahnya, lalu datang muadzin dan qomat, lalu beliau pun berdiri dan salat 2 rakaat, azan, ya, muadzin azan dan beliau berdiri dan salat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau keluar dan salat subuh di awal waktu masih gelap. Ya, berarti jaraknya tidak terlalu lama sekali. Seperti sebagian masjid-masjid, ada yang 20 menitan, 20 menit, kelamaan. Justru sholatnya yang lama. Ini Rasulullah, lihat. Sholat 2 rakaat ringan, berbaring, kemudian datang muadzin azan, ya, beliau salat 2 rakaat ringan, kemudian beliau berbaring di rumah itu, kemudian keluar salatnya lama, ya, salat subuh, dan selesai salat masih gelap, hanya kenal samping kanan kiri. Kalau dari kejauhan orang tidak dikenali. Perempuan-perempuan yang ikut sholat di masjid keluar tidak dikenali. Tidak dikenali. Menunjukkan bahwa perempuan-perempuan saat itu terbuka mukanya. Karena orang dikenali dengan muka. Ya, begitu. Ini kan ada yang lama. Apalagi ada paham 20 menit setelah azan masuk. Wah, ini tidak bisa ini kalau diikuti sifat Nabi, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil bahwa boleh membaca atau menyebut nama Allah tanpa wudu atau berhadas. Ya. Bahkan ada pembicaraan mengenai bagaimana kalau membaca Al-Quran, menyentuhnya. Saya sudah menulis sebuah kitab dengan judul 3 Hukum Wanita Haid. Bisa dibaca di situ. Bab ma lam yatawadda illa minal ghasyil muthkil. Bab man, yakni ulama yang menganggap tidak batal wudu, yakni tidak wajib wudu kecuali karena pingsan berat, tidak sadarkan diri. Tetapi kalau masih sadar, tidak berat, wudu pun tidak batal. Pingsan berat, tidak sadar, sepakat itu batal. Pingsan ringan, yakni umumnya karena sangat lelah, sehingga goncang, keliengan gitu, itu tidak membatalkan wudu. Paham sampai situ? Paham ya? Oh, pingsan, tidak sadarkan diri, batal wudunya. Kalau dia mau sholat harus wudu lagi. Pingsan ringan, masih sadar, tidak batal wudu. Berarti kesadaran itu penting. Begitu juga tidur, lelap, batal. Ini tidak ada hadis-hadisnya di tempat lain. Tidur tidak lelap, tidak membatalkan wudu. Hadisnya sudah kita baca, yaitu hadis Asma. Pada hadis ke-86.
sudah kita baca sama hadisnya. Di bagian kitab ilmu, ya, asyahid yang menjadi dalil di sini adalah ketika terjadi salat gerhana, Asma binti Abi Bakrin mengatakan, "Ataitu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafat asy-syamsu." Aku datang kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana matahari. Fa idzan nasu qiyamun yusallun. Tiba-tiba aku melihat manusia salat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Dan aku pun melihat dia, Aisyah, sedang salat. Faqultu, lalu aku bertanya kepada Aisyah, "Malin nas?" Apa yang terjadi pada manusia ini? Fa asyarat biyadiha nahwa as-sama'. Aisyah berisyarat dengan tangannya ke langit. Jadi terjadi gerhana. Wa qalat, subhanallah. Faqultu ayah, jadi terjadi tanda ayat kebesaran dan kekuasaan Allah. Fa asyarat an-na'am. Beliau berisyarat iya. Maksudnya iya. Faqumtu hatta tajallanil ghashyu. Lalu aku pun berdiri turut ikut salat sehingga aku kelelahan, yakni tertutup, tajallani ghashyu, seperti pingsan atau pingsan ringan. Wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Aku pun mulai menuangkan air ke kepalaku supaya segar. Gitu. Asyahid di sini. Asma mengatakan, hatta tajallanil ghashyu. Itu hampir pingsan atau pingsan ringan. Berdasarkan ini, maka Al-Imam memberikan judul bab tidak batal wudu kecuali dari pingsan yang berat, yakni tidak sadarkan diri. Barangkali ini, ikhwan, panjang pembicaraan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.